Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Kerakyatan, mengupas segala hal yang berkaitan dengan urusan rakyat. Baik pemirsa yang saya hormati, di sini saya akan memberikan informasi atau cara bagaimana mengurus tanah wakaf. Namun sebelum tips tersebut saya jelaskan, perlu kita ketahui bersama bahwa masih banyak di sekitar kita, di lingkungan kita, masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya hanya mengikrarkan secara lisan dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya tanpa diketahui atau tanpa disaksikan oleh PPAIW atau pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Sehingga wakaf yang dilakukan dengan cara seperti itu tentu tidak ada kekuatan hukum atau masih lemah hukum. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan tips cara bagaimana mengurus tanah wakaf. Baik, sebelum kita datang ke kantor urusan agama untuk mengurus akte ikrar wakaf, yang perlu kita siapkan yaitu harus ada wakif. Kita siapkan si wakif atau orang yang mewakafkan. Namanya wakaf, tentu harus ada yang mewakafkan. Ini juga harus kita siapkan. Setelah wakif ini sudah ada, kemudian yang perlu kita ketahui adalah status tanahnya. Status tanah ini juga harus terbebas dari segala bentuk sengketa. Jadi tanah yang akan diwakafkan ini harus terbebas dari segala bentuk sitaan atau terbebas dari bentuk sengketa. Kemudian setelah kita memperhatikan atau menyiapkan hal-hal tersebut, kemudian kita datang ke kantor urusan agama atau KUA yang ada di kecamatan. Nah, di sini saya membawa belangko akte ikrar wakaf atau belangko AIW. Ini yang saya pegang adalah belangko AIW kantor urusan agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, karena saya di wilayah tersebut. Teman-teman jangan khawatir, karena di setiap kantor urusan agama yang ada di wilayah Republik Indonesia ini sudah menyediakan belangko wakaf seperti ini. Jadi jangan khawatir ketika akan mengurus akte ikrar wakaf, langsung datang ke kantor urusan agama, nanti akan disiapkan belangko seperti ini. Langsung saja di sini tertera ada nama si wakif atau orang yang mewakafkan, kemudian juga ada status tanah yang diwakafkan dan keperluan wakaf. Jadi tanah yang diwakafkan itu untuk musola atau untuk madrasah atau untuk lembaga yang lain, di sini juga ditulis. Nah, kemudian juga di sini tertera nazir atau si pengelola tanah wakaf. Nah, di sini ada susunannya, ada ketua dari nazir, kemudian sekretaris dan juga bendahara, sekaligus juga ada anggotanya. Dan di paling bawah ini ada tanda tangan dari si wakif, kemudian tanda tangan nazir, tanda tangan dua saksi, dan tanda tangan PPAIW atau pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Perlu kita ketahui juga untuk tiap-tiap pelaku atau tiap-tiap nazir, kemudian saksi dan wakif ini juga harus melampirkan fotokopi KK dan fotokopi KTP. Jadi si wakif ini menyiapkan fotokopi KK dan KTP, kemudian nazir juga menyiapkan fotokopi KK dan KTP,
sekaligus saksi juga menyiapkan fotokopi KK dan KTP. Selain itu juga menyiapkan materai sesuai dengan kebutuhan. Jadi juga menyiapkan materai karena sekarang sudah menggunakan materai 10.000 tidak 6.000. Jadi yang teman-teman siapkan, yang teman-teman bawa adalah materai 10.000. Nah, jadi yang datang ke kantor urusan agama adalah si wakif, kemudian nadhir beserta anggotanya, dan 2 saksi. Wakif berikrar atau mengikrarkan tanah miliknya di hadapan PPAIW dan 2 saksi dan juga nadhir. Apabila kita telah selesai melakukan pemberkasan dan juga ikrar wakaf di kantor urusan agama, maka kita akan memiliki kekuatan hukum atau tanah yang telah kita wakafkan itu akan memiliki kekuatan hukum, dan kemudian dilanjutkan pengurusan sertifikat tanah ke BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Ruang Kerakyatan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.